Islam sebagai agama rahmatan lil alamin merupakan agama terakhir yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sebagai penutup segala nabi-nabi sebelumnya. Kehadirannya bukan untuk menghapuskan ajaran sebelumnya, namun sebagai penyempurna ajaran sebelumnya agar manusia selamat di dunia dan akhirat. Sebagai agama rahmatan, Islam diharapkan untuk bisa tersebar ke berbagai penjuru dunia, karena Islam bukan hanya sebagai agama orang Arab, namun Islam hadir sebagai agama yang universal dan berlaku bagi seluruh bangsa yang ada di dunia ini. Al-Quran dan hadis merupakan dua dasar fundamental penegak peradaban Islam. Keduanya merupakan asas bagi peradaban Islam. Al-Quran merupakan pedoman masyarakat Islam yang di dalamnya termuat segala sesuatu yang baik, kecil maupun yang besar, mengemukakan kepada manusia sisi-sisi kebaikan dan kebahagiaan. Apa yang telah disyariatkan merupakan hukum ketetapan secara umum sampai menjadi kebaikan pada tiap-tiap zaman dan tempat. Kedatangan Islam di Mesir. Kehidupan sosial masa lalu Afrika Utara adalah sebuah kehidupan masyarakat perdesaan yang bersifat kesukuan, nomad atau berpindah-pindah dan patriarki. Ketika daerah ini berada di bawah kekuasaan Romawi, tak pelak, pengaruhnya sangat besar bagi masyarakat barbar. Umumnya mereka dipengaruhi oleh elit kota yang mengadopsi bahasa, gagasan, dan adat istiadat para penguasa. Tetapi elit-elit ini tidak banyak. Selanjutnya, setelah orang-orang Vandal atau Barbar memperoleh kemenangan, pengaruh Romawi di sebagian besar Afrika mulai berhenti, kecuali pengaruh ekonomi dan peradaban Barbar lama secara bertahap muncul kembali. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pada abad 7 Masehi, kehidupan sosial Afrika Utara lebih merupakan kehidupan masyarakat Barbar yang bersifat kesukuan, nomad, dan patriarki. Mesir adalah salah satu kawasan yang berada di Afrika Utara. Afrika Utara merupakan daerah yang sangat penting bagi penyebaran agama Islam di daratan Eropa. Ia menjadi pintu gerbang masuknya Islam ke wilayah yang selama berabad-abad berada di bawah kekuasaan Kristen, sekaligus benteng pertahanan Islam untuk wilayah tersebut. Mesir sudah menjalin hubungan baik dengan Rasulullah. Salah satu bukti hal tersebut adalah istrinya sendiri yang bernama Maria al-Qibtiyah, seorang yang berasal dari Mesir. Bahkan Rasulullah mempunyai anak dari wanita tersebut bernama Ibram. Meskipun hubungan sudah terjalin sejak lama, Mesir baru menjadi kota Islam sejak Umar menjabat sebagai khalifah yang menggantikan Abu Bakar yang berkuasa sebelumnya. Mesir dapat ditaklukkan di bawah pimpinan Amr bin Asra dengan dikuasainya Iskandaria, suatu tanda bahwa seluruh Mesir sudah berada di tangan kaum muslimin. Dalam penaklukan tersebut, kaum muslimin tidak memiliki pilihan lain kecuali menaklukkan Mesir setelah penaklukan Suriah dan Palestina. Hal ini dilakukan karena dikhawatirkan stabilitas wilayah kaum muslimin akan terganggu oleh Romawi yang pada saat itu menguasai Mesir. Selain itu, jauh sebelumnya kaum muslimin telah mendengar adanya penindasan agama di Mesir yang dilakukan oleh Heraklius, penguasa Romawi. Iskandaria sebagai ibu kota Mesir jatuh ke pangkuan Islam pada tahun 641 Masehi. Ketika Mesir jatuh ke tangan kaum muslimin, Amr bin al-As menawarkan kepada penduduknya 3 pilihan. Yang pertama, memeluk Islam, membayar jizyah, atau berperang. Dengan 3 pilihan tersebut, mereka memilih berperang yang pada akhirnya mereka kalah dan harus membayar jizyah. Setelah itu, Islam makin berjaya di Mesir setelah menaklukkan kota-kota lain di Mesir. Perkembangan Islam di Mesir tentu tidak terlepas dari peranan para penguasa Islam di Mesir. Dinasti pertama yang berkuasa di Mesir secara mandiri adalah dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah merupakan dinasti yang beraliran Syariah. Dinasti ini didirikan di Tunisia pada tahun 909 Masehi. Islam mencapai kejayaannya di Mesir pada masa khalifah yang kelima, Abu Mansur. Dalam pemerintahnya, dia mampu menyaingi dinasti Abbasiyah di Baghdad, bahkan menghabiskan uang 2 juta dinar untuk membangun istana yang dapat menyaingi istana Abbasiyah. Khalifah Al-Aziz dikenal sebagai seorang yang bijaksana dan paling murah hati. Dia hidup di kota Kairo yang mewah dan cemerlang, dikelilingi beberapa masjid, istana, jembatan, dan kanal yang baru, serta memberikan toleransi yang tidak terbatas kepada umat Kristen, sesuatu yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Setelah Al-Aziz wafat, dia digantikan oleh Abu Ali Mansur al-Hakim pada tahun 1021 Masehi. Di bawah pemerintahannya, dinasti Fatimiyah mulai mengalami masa kemunduran. Pada masa itu, dia masih berumur 11 tahun. Masa pemerintahannya ditandai dengan tindakan-tindakan kejam yang menakutkan. Dia membunuh beberapa orang wazirnya, menghancurkan beberapa gereja Kristen, termasuk di dalamnya kuburan suci umat Kristen. Pada akhirnya, hal ini yang memicu sehingga dia terbunuh pada tanggal 13 Februari 1021 Masehi. Para sejarawan menyimpulkan bahwa kemungkinan pembunuhnya adalah adik perempuannya sendiri
yang bernama Sid al-Muluk yang pernah tidak diperlakukan secara terhormat olehnya. Setelah al-Hakim meninggal, dia digantikan oleh al-Zahir yang masih berumur 16 tahun. Setelah al-Zahir berkuasa, pemerintahan dinasti ini makin kacau dan pada akhirnya Salahuddin al-Ayyubi mengakhiri dinasti ini pada tahun 1171 Masehi. Khalifah terakhir dinasti Fatimiyah adalah Al-Ahdi. Setelah Salahuddin berkuasa, Salahuddin tidak menghancurkan Kairo yang dibangun Fatimiyah. Ia malah melanjutkannya sama antusiasnya. Ia hanya mengubah paham keagamaan negara dari Syiah menjadi Sunni. Sekolah, masjid, rumah sakit, sarana rehabilitas penderita sakit jiwa, dan banyak fasilitas sosial lainnya dibangun. Peristiwa yang paling terkenal pada masa Salahuddin al-Ayyubi adalah Perang Salib, perang antara umat Kristen dan Islam. Pada 1250 Masehi, 8 tahun sebelum Baghdad diratakan dengan tanah oleh Hulagu, kekuasaan diambil alih oleh kalangan keturunan Turki, pegawai istana keturunan para budak. Pada masa kekuasaan dinasti Mamluk, banyak hal yang terjadi meskipun masyarakat Islam pada masa itu dalam kondisi ekonomi yang lemah, mereka mampu bertahan dari serangan Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan. Pada masa dinasti ini, prestasi kaum muslimin masih tergolong di bawah dibanding pada masa Abbasiyah. Dinasti ini pula dikenal dengan dinasti Mamalik. Mamalik adalah jamak dari kota Mamaluk yang berarti budak. Pada mulanya kaum budak ini merupakan tawanan dinasti Ayyubiyah yang kemudian dididik dan dijadikan tentara oleh penguasa Ayyubiyah yang terakhir Al-Malik Al-Sali wafat. Anaknya Turansyah naik tahta. Golongan Mamalik merasa terancam karena Turansyah lebih dekat kepada tentara asal Kurdi yang menjadi saingan Mamalik di bawah pimpinan Abyak dan Bars. Berhasil membunuh Turansyah. Dia kemudian menikah dengan seorang tokoh Mamalik yang bernama Abyak, namun setelah itu Abyak membunuhnya dan mengambil alih pemerintahan sepenuhnya. Pada masa Mamaluk berkuasa, banyak hal yang terjadi, diantaranya pemerintahan Mamaluk berhasil bertahan dari serangan membabi hutan bangsa Mongol. Padahal sebelumnya tidak ada satupun dinasti yang mampu bertahan darinya, termasuk Abbasiyah dari Baghdad. Mereka bahkan mampu mengusir semua pasukan salib dari negeri Islam di kawasan timur. Selain itu, mereka juga mampu menghadang serangan bangsa Portugis yang kemudian dilanjutkan oleh pemerintahan Utsmani. Akhir dari pemerintahan Mamluk terjadi pada tahun 1517 Masehi. Mamluk dapat ditaklukkan oleh pemerintahan Turki Utsmani. Hal ini ditandai dengan terbunuhnya Sultan Tumambay. Dengan demikian berakhir pula pemerintahan Mamluk di Mesir. Pada masa Turki Utsmani, wilayah Mesir tetap dikuasai oleh keturunan Mamluk. Namun demikian, mereka tunduk kepada pemerintahan Turki Utsmani. Banyak hal yang terjadi pada saat itu, diantaranya penyerangan pasukan Prancis ke Mesir di bawah pemimpinan Napoleon Bonaparte. Serangan ini menyebabkan Mesir jatuh ke tangan orang Prancis. Napoleon akhirnya kembali ke Prancis pada tahun 1219 Masehi sampai dengan kemunculan revolusi perwira yang mengalahkan Raja Al-Faruq pada tahun 1372 Hijriah atau 1952 Masehi. Dengan demikian sistem republik telah dimulai di Mesir. Jadi jika diurutkan, maka urutan dinasti Islam di Mesir yaitu yang pertama ada dinasti Tulun yang terjadi pada tahun 868 Masehi hingga 905 Masehi. Yang kedua dinasti Fatimiyah pada tahun 909 Masehi hingga 1171 Masehi. Yang ketiga dinasti Ayyubiyah yang terjadi pada tahun 1174 Masehi hingga 1254 Masehi. Dan yang terakhir ada dinasti Mamluk yang terjadi pada tahun 1250 Masehi hingga 1517 Masehi. Sekian penjelasan sejarah singkat masuknya Islam di Mesir. Terima kasih.